Pilih salah satu negara untuk belajar. Pilih salah satu negara untuk belajar. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Roma. Dahulu kala terdapat pertandingan singa di sini. Wah, ada menara miring. Negaranya berbentuk seperti sepatu boot panjang. Negaranya Venesia, di mana rumah-rumahnya berdiri di alas air. Pizza dan spaghetti. Italia. Banyak jalan menuju Roma. Sekarang Roma hanya sebagai ibu kota Italia, tetapi dahulu kala Roma yang besar itu merupakan pusat kekaisaran Romawi. Kira-kira selama 1000 tahun Roma memerintah wilayah Eropa. Setiap kali berhasil mendapat satu negara baru untuk mempermudah pemerintahan, pertama kali yang mereka lakukan adalah membangun jalan yang menghubungkan ke Roma. Berangkat dari negara manapun juga akhirnya akan tiba Roma, sehingga muncul pepatah banyak jalan menuju Roma. Oleh karena sejarah inilah orang Italia sangat percaya diri. Spaghetti, pizza, es krim yang kita sukai, serta bangunan bersejarah membuat Italia populer di kalangan turis. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah Colosseum. Bangunan berbentuk lingkaran ini dapat menampung kira-kira 50.000 orang. Dahulu jika ada orang yang berbuat kejahatan, orang tersebut akan diberi hukuman, yaitu bertanding melawan binatang buas di lapangan terbuka dan ditonton oleh masyarakat umum. Pertandingan itu dilaksanakan di Colosseum ini. Seiring berjalannya waktu, karena terkena gempa atau petir, bangunan ini menjadi rusak dan runtuh. Tetapi orang-orang para turis tetap datang ke Roma dan mengunjungi bangunan yang menjadi simbol Italia ini. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah Menara Pisa. Menara Pisa adalah sebuah menara 8 tingkat berbentuk bundar. Menara ini sudah diperbaiki beberapa kali, tetapi tetap miring, sehingga akhirnya dibiarkan seperti itu. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah pizza dan spaghetti. Pizza yang kita sukai itu sebenarnya adalah semacam roti yang berasal dari Italia dan dimakan sebagai makanan sehari-hari di kota Roma. Roti tersebut kemudian mulai ditambahi tomat dan keju sehingga menjadi pizza seperti zaman sekarang ini. Selain itu, kita juga mengenal yang namanya spaghetti. Spaghetti adalah semacam mie pasta dari Italia. Berikut ucapan salam dari Italia. Ciao. Pilih salah satu negara untuk belajar. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Athena. Banyak sekali tumbuh pohon zaitun. Banyak orang yang memiliki kapal besar. Ada banyak rumah dewa-dewa. Negara yang mengadakan olimpiade untuk pertama kalinya. Mitos. Yunani. Negara yang penuh impian akan hari esok. Zeus, Hera, Aphrodite itu adalah nama-nama dewa-dewi dalam mitos Yunani. Ketika mendengar kata Yunani, umumnya orang-orang akan langsung berpikir tentang mitos Yunani. Orang Yunani juga berpakaian seperti dewa-dewi dan tinggal di bangunan yang mirip kuil. Namun dalam sejarah Yunani dikenal sebagai negara yang mempersiapkan kebahagiaan hari esok. Di bagian utara Yunani, di belakang sebuah gunung terjal, terdapat kira-kira 170 pulau kecil. Oleh karena itu, transportasi laut, darat, dan udara di negara ini cukup maju. Alam yang indah dan patung-patung bernilai sejarah tinggi, ditunjang dengan transportasi yang baik, turut membantu memajukan perekonomian negara Yunani. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah mitos Yunani.
Mitos Yunani adalah cerita mengenai dewa-dewi dan pahlawan pada zaman dahulu. Cerita tentang dewa-dewi dan kisah kepahlawanan dalam mitos Yunani ini telah memperkaya sejarah dan menjadi legenda. Latar belakang cerita mitos Yunani ini banyak dipengaruhi oleh keadaan alam berbagai daerah di Yunani. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah Olimpiade. Festival olahraga internasional yang diadakan setiap 4 tahun sekali dan diikuti oleh berbagai negara dari seluruh dunia. Dalam turnamen ini, wakil dari setiap negara mempertunjukkan kebolehan mereka dalam pertandingan olahraga persahabatan. Dahulu kala, orang-orang Yunani mengadakan festival olahraga sebagai persembahan bagi dewa Zeus di Olimpia. Festival olahraga inilah yang menjadi asal mula Olimpiade. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah negara juragan kapal. Wilayah Yunani dikelilingi oleh laut, oleh karena itu banyak sekali orang yang melalui laut. Kapal menjadi alat transportasi utama dan digunakan untuk distribusi barang. Maka di sini juga banyak ditemukan kaum jet set dengan kapal mereka. Berikut ucapan salam dari Yunani. Iyashu. Pilih salah satu negara untuk belajar. Negara apakah ini? Ibu kotanya adalah Amsterdam. Negara kampung halamannya Anne Frank. Tanahnya lebih rendah daripada permukaan laut. Negara bunga tulip. Tempat lahirnya Guus Hiddink. Belanda. Negeri kincir angin. Nama Belanda mempunyai arti tanah rendah. Seperempat wilayah negara ini letaknya di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, orang Belanda membangun dan mengeluarkan air laut. Semakin banyak orang yang tinggal di wilayah tanah rendah, maka permukaan tanah pun diperluas lagi. Karena banyaknya wilayah tanah yang dibuat dari pengeluarkan air laut, banyak orang kemudian menyebut wilayah tersebut Belanda, sama dengan Netherlands, sama dengan tanah rendah. Lalu, bagaimana cara mengeluarkan air laut? Dengan angin yang diembuskan oleh kincir angin ini mengeluarkan air laut. Meskipun sekarang sudah ada peralatan lain yang canggih, tetapi jika tidak ada kincir angin, mungkin luas Belanda sekarang di peta akan jauh berbeda. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah Desa Kincir Angin Zazenkan. Zazenkan terkenal sebagai desa kincir angin. Dahulu di sini ada lebih dari 700 kincir angin, tetapi karena sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih, maka hanya tersisa beberapa kincir angin saja sebagai objek wisata. Desa ini merupakan desa cagar budaya yang dijaga oleh pemerintah Belanda. Di sini masih ada kincir angin, rumah kayu zaman dulu, dan barang-barang kuno lainnya. Kalau dilihat-lihat, desa ini tampak seperti desa di buku dongeng anak-anak. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah sepatu kayu klompen. Pada zaman dahulu, Belanda sering kebanjiran karena tanahnya rendah. Oleh karena itu, orang Belanda memakai sepatu klompen yang terbuat dari kayu. Sekarang, sepatu buatan tangan ini menjadi oleh-oleh khas dari Belanda. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah novel Anne Frank. Ada suatu waktu ketika kaum Yahudi disiksa dan dibunuh. Novel ini merupakan catatan harian Anne, seorang gadis Yahudi. Tulisannya menjadi terkenal karena ceritanya sangat menyentuh. Berikut ucapan salam dari Belanda. Hoezet. Pilih salah satu negara untuk belajar.